Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita sambut persekutuan doa pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Prabu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat malam. Allah Bapa, Putra dan Roh Mari kita berdoa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk pimpinan Tuhan yang Engkau sudah pimpin ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, Engkau sudah lindungi kami juga Tuhan. Semalam sudah kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir setiap hati kami, memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami lewati hari lepas hari. Ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji, memuliakan Engkau, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan, biarlah kiranya Engkau berkenan menerima puji-pujian serta penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk internet yang dipakai
Biarlah kiranya Engkau akan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Ibu Dwi Tuhan yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan berkati beliau Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Engkau pakai beliau Tuhan untuk memberkati kami semua ya Tuhan. Dengan apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jika nanti juga kami akan menaikkan pokok-pokok doa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan menjawab setiap doa serta permohonan kami, pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab tepat pada waktunya yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Karena hanya Tuhan saja yang tahu akan hati serta pikiran kami. Kami memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti ruh saya, aliran hatiku tak tahan menunggumu. Bagai daunnya gersang nanti datangnya hujan. Begitu jiwa Tuhan. Pribadi yang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku dan Hidup saya hidup aliran seperti hatiku tak bagai badai pribadi yang
Saya serahkan kepada Ibu dulu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyelidiki hati kami, yang mengenal hati kami dan mengenal hidup kami. Engkau mengetahui siapa dan bagaimana kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengerti dan peduli kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada waktu ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami, mengurapi hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama ini akan bekerja di dalam hati kami untuk menjadikan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai murid-murid-Mu yang setiap hari berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat satu pribadi, salah seorang calon murid Tuhan Yesus. Ya, pada waktu ayat yang akan kita baca ini terjadi, beliau masih menjadi calon murid Tuhan Yesus. Sebelum jadi murid Tuhan ya. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 saya akan membacakannya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia supaya mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya,
ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan hari ini adalah menjadi yang terpilih. Simon di banyak ayat setelah bagian yang kita baca ini digambarkan, ia ini adalah seorang yang bahasa Jawanya itu gerusa-gerusu gitu ya. Bertindak lebih dahulu, berpikir kemudian. Seorang yang berwatak keras, yaitu bisa kita maklumi karena latar belakang Simon, seorang nelayan yang tentu juga dia bergelut dengan lautan atau danau, angin, dan lain sebagainya, dan itu membentuk karakternya. Tetapi di bagian ini yang kita baca ini, kita akan melihat sisi lain dari seorang Simon. Nah, apakah kira-kira ini Simon sebelumnya sudah mengenal atau mengetahui setidaknya ya, siapa Yesus? Pada bagian ayat yang sebelum kita baca ini, di pasal-pasal sebelumnya, kita bisa membacanya bahwa Yesus itu mengajar di beberapa tempat, ya, baik itu di tempat-tempat yang ramai, di rumah ibadah, ataupun di tempat yang lain. Selain mengajar juga beliau menjadi penyembuh. Nah, beliau juga sudah pernah bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu bahwa Andreas adalah salah seorang murid dari Yohanes Pembaptis. Andreas ini saudaranya Simon Petrus. Dengan demikian, ini menurut pemikiran saya sendiri, setidaknya Simon itu sudah pernah mendengar siapa Yesus. Dia tahu Yesus adalah seorang pengajar. Nah, itu bisa kita lihat dari sebutan dia kepada Yesus, yaitu guru. Nah, pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret ini adalah nama lain dari Danau Galilea. Di tempat itu ada 2 buah perahu yang nelayan-nelayannya membersihkan jala mereka setelah mencari ikan. Nah, salah satu perahu itu adalah miliknya Simon. Yang menarik di sini untuk kita perhatikan ialah bahwa dari 2 perahu itu, 2 perahu yang ada di situ, Yesus memilih perahunya Simon. Dan Simon tidak keberatan. Bahkan dia mau melakukan perintah Yesus untuk mendorong perahunya menjauh dari pantai sehingga Yesus dapat menggunakannya sebagai podium untuk mengajar banyak orang yang saat itu sedang mengerumuninya. Situasi saat itu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Simon secara pribadi, kita sudah membacanya tadi, kita mengerti bagaimana kondisi Simon waktu itu. Tetapi Simon memiliki hati yang rela gitu ya, yang legowo, mengizinkan perahunya dipergunakan oleh Yesus untuk melayani banyak orang. Meskipun saat itu kondisinya, situasinya Simon ini tidak baik-baik saja. Simon dalam hal ini ia bersama dengan teman-temannya, tentu pada saat itu dia memiliki perasaan yang tidak karuan gitu ya. Tubuhnya sangat lelah, badannya juga mengantuk, mungkin dia putus asa karena usahanya hari itu tidak berhasil, gagal. Tetapi ia dengan rela hati menyediakan perahunya menjadi perahu yang terpilih untuk dipakai oleh Yesus. Kita bisa membacanya di dalam Lukas pasal 5 ayat 3. Lalu berikutnya Simon ini taat gitu ya. Taat dan rendah hati kepada perintah Tuhan di saat dia sedang berada dalam situasi sulit. Dia taat dan rendah hati pada masa krisisnya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang normal, tenang,
tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Nah, mudah bagi orang itu untuk menjadi taat kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kesulitan, berada dalam kondisi terpuruk, kecewa, putus asa, dan kesal hati. Rasanya kok agak sulit untuk menjadi taat. Dalam keadaan yang demikian, orang akan menjadi mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosi dan menjadi marah. Nah, perasaan inilah yang berkecamuk di dalam hati Simon. Ia dalam keadaan lelah yang luar biasa, kecewa dan putus asa karena sepanjang malam telah bekerja keras di tengah danau, tetapi tidak seekor ikan pun diperolehnya. Nah, boleh dikatakan saat itu Simon itu berada dalam keadaan krisis. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia mengalami krisis jasmani atau fisik atau tenaga. Sudah lelah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak ada penghiburan yang menyegarkan. Dalam hal ini penghiburan adalah berupa perolehan hari itu. Hasilnya nol. Nah, orang kalau lelah, orang kalau ngantuk, bawaannya tentunya ya pengen marah gitu ya, kesel gitu ya. Lalu dia menghadapi krisis mental. Bagaimana ia bertanggung jawab kepada keluarganya hari ini? Bagaimana ia memberi jawab apabila keluarganya menanyakan perolehan hari ini untuk memenuhi kebutuhan hari ini? Dia pulang dengan tangan hampa. Seorang kepala keluarga ketika sedang bekerja dan pulang dengan tangan hampa itu rasanya berat gitu ya. Suatu beban yang berat bagi orang tersebut. Saya ingat ketika adik saya itu mengambil gaji dari perusahaan dia bekerja, karena dia hanya mendapat uang tunggu pas perusahaannya lagi sepi, dia mengambil gaji itu dengan senang hati gitu ya, mendapat uang. Nah, uang itu dikantongi, sampai di rumah dicari uangnya nggak ada. Aduh, hatinya tuh sedih sekali, dia sudah berangan-angan bisa membayar ini itu, ternyata kantongnya bolong gitu ya, uangnya hilang. Nah, puji syukurnya istrinya itu menghibur, sehingga dia yang tadinya udah pusing, kepalanya nyut-nyutan karena dia punya tensi tinggi gitu ya, jadi terhibur. Tapi dia sedih sekali dengan perolehan yang hari itu tuh benar-benar kosong. Petrus atau Simon Petrus mengalami krisis ekonomi. Dia tidak mendapatkan ikan seekor pun. Bagaimana dia menghidupi keluarganya hari ini? Dan tentu dia juga berpikir, lalu bagaimana pula dengan besok? Kalau tidak ada persediaan sebelumnya. Nah, tentu dia juga menghadapi kebingungan itu. Tetapi di saat krisis inilah Simon mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon mengambil sikap atau keputusan untuk taat mengikuti perintah Yesus. Dan ia mau dengan rendah hati melaksanakan perintah tersebut. Nah, Bapak Ibu, mengapa rendah hati? Simon ini seorang nelayan tulen. Dia dibesarkan dalam keluarga nelayan, pekerjaannya sehari-hari juga sebagai nelayan, sehingga dia menjadi seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Mereka juga tinggal di daerah Galilea. Sebagai seorang nelayan yang sehari-harinya menangkap ikan di Danau Galilea, pasti dia tahu kapan saat yang tepat untuk menangkap ikan. Dia sangat profesional di bidangnya. Dia dan teman-temannya sudah bekerja sepanjang malam
tetapi tidak menangkap apa-apa. Nah, sekarang dia itu diperintah oleh Yesus yang dibesarkan dalam keluarga tukang kayu. Nah, kita tahu ya, kalau yang memerintah itu sesama nelayan mungkin bisa dimengerti. Lah, ini tukang kayu dan Yesus itu seorang pengajar, penyembuh, mana tahu dengan urusan segala macam danau ikan. Secara logika ini tidak bisa diterima. Tetapi Simon dengan rendah hati mengatakan, karena engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelumnya ayat ini didahului dengan ayat 2, mereka sudah membasuh jalan. Artinya adalah sudah menyelesaikan pekerjaan. Jala yang sudah dibasuh, mungkin sudah dirapikan, kini dibuka kembali, kini dipakai lagi. Tetapi diawali dengan sesuatu yang baru. Dimulai lagi dengan langkah yang lebih baik lagi, yaitu langkah ketaatan dan kerendah hatian. Buah dari ketaatan dan kerendah hatian Simon ini adalah mujizat besar yang dialaminya. Mujizat itu mengalahkan logika manusia. Jala yang koyak, jala yang penuh ikan, dan perahu yang hampir tenggelam adalah pencapaian yang luar biasa dalam pengalaman hidup Simon sebagai seorang nelayan. Kata-kata Tuhan Yesus yang diikuti oleh Simon dengan ketaatannya dan kerendah hatiannya itu mendatangkan kesejahteraan baginya. Dan tentunya hari itu juga mendatangkan kesejahteraan bagi keluarganya. Hari itu Tuhan Yesus telah mengangkat Simon dan tentunya dengan teman-temannya dari krisis yang dialaminya. Nah, bagaimana sikap Simon ini ketika dia mengalami mujizat Tuhan? Dia memanggil teman-temannya. Dia membagi berkatnya dengan orang-orang lain. Sapaan Tuhan secara personal dan mujizat secara personal yang dialami oleh Simon secara langsung. Kalau dia tadinya mendengar Yesus itu menyembuhkan banyak orang, ini dia mengalami sendiri. Mujizat yang betul-betul menjawab kebutuhannya saat itu dan juga teman-temannya. Membuat Simon merendahkan diri di hadapan Tuhan. Peristiwa ini menyadarkan Simon bahwa ia seorang yang tidak layak di hadapan Yesus. Dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Simon merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Dia merasa tidak pantas, tidak layak dijumpai oleh Tuhan. Merasa diri sebagai seorang berdosa, sehingga ia meminta Tuhan Yesus untuk menjauh darinya. Kita lihat apa yang dikatakan Simon. Dari semula dia mengatakan guru, dan kini dia mengubah sebutannya menjadi Tuhan. Yang lebih agung dari dirinya, yang lebih mulia dari dirinya. Simon menyadari ketidakpantasan dirinya. Kok sampai dia itu mendapat sapaan secara pribadi, sapaan secara personal dari Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui ketulusan hati Simon. Dan sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon adalah jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kata-kata Tuhan Yesus, jangan takut, mengubahkan hidup Simon dan juga teman-temannya.
Simon mengikut Yesus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Muncul keyakinan di dalam diri Simon terhadap Tuhan Yesus. Perahu dan jala selama ini menjadi nyawa daripada Simon dan keluarganya. Perahu dan jala adalah lambang kekuatan dan keperkasaan Simon. Dia tinggalkan untuk suatu perolehan yang jauh lebih besar lagi, yang akan dia dan teman-temannya lakukan bersama dengan Yesus. Panggilan ini direspon sangat baik oleh mereka, oleh Simon dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes. Para penjala ikan ini kemudian memilih untuk meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Yesus membantu Simon Petrus menemukan bahwa Tuhan telah memiliki tujuan yang lebih besar untuk hidupnya. Dari bagian ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu berhak memilih perahu hidup kita untuk dipakai memenuhi tujuannya. Sebab Dia adalah pemilik hidup kita. Sampai sejauh mana kita menggunakan perahu kehidupan kita. Izinkan perahu kehidupan kita dan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjawab pilihannya. Bersikap legowo seperti Simon untuk selalu tinggal bersama dengan Yesus di dalam perahu yang sama. Sebab ia tahu tujuan yang terbaik buat kita dan juga hasil akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya sesuatu yang telah kita rencanakan atau kita kerjakan harus kita rombak kembali. Kita mulai lagi, kita awali lagi dengan langkah yang baru, yaitu dimulai dengan langkah ketaatan dan langkah kerendahan hati pada pimpinan Tuhan, dan selanjutnya adalah dengan langkah iman. Di masa-masa sulit kehidupan kita, Tuhan Yesus menyelidiki iman di dalam hati setiap kita. Apakah kita berani mempercayakan kehidupan kita dan kebutuhan kita kepadanya? Mari kita belajar dari Simon yang berani melepaskan segala krisisnya, kekhawatirannya yang ada di dalam hidupnya kepada Tuhan. Keputusan Simon untuk menaati perintah Yesus mampu mengubah masa sulitnya menjadi sukacita yang melimpah. Dalam hal apapun, ketaatan, kerendahan hati, dan iman kepada Tuhan Yesus akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Seringkali kita menerima mujizat-mujizat yang tak terduga dari Tuhan. Sesuatu yang di luar pemikiran kita, dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Bagaimana dengan sikap kita menghadapi hal itu? Sebagaimana Simon menyadari ketidakpantasannya, kekurangannya di hadapan Tuhan. Bapa kita di surga juga tahu bagaimana memperbaiki segala kekurangan kita, memperbaiki segala kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Yang penting kita memiliki keberanian untuk mempercayakan segala keterbatasan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus memilih Simon, maka Tuhan pun sudah memilih kita untuk mengikuti panggilannya. Mengikuti berarti mengarahkan pandangan hidup kita dan berjalan ke depan. Dengan demikian, kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita dan memulai langkah bersama-sama dengan Tuhan ke depan. Karena kita melihat bahwa kehidupan
ke depan adalah jauh lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan di masa lalu dan di masa sekarang tanpa Tuhan. Mari kita tetap tinggal di dalam satu perahu yang sama, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah berlalu dari pendengaran kami. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan mengerjakan firman itu di dalam hati kami sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk satu bagian firman yang telah kami renungkan. Biarlah kami dapat belajar untuk melakukan apa yang baik sehingga hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bu Ati. Iya. Terima kasih Ibu Dwi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Kita boleh belajar dari Simon yang mau merendahkan diri dan mau taat sama Tuhan. Kita tidak tahu kalau andaikan Simon tidak mau nurut sama Tuhan, apa yang terjadi. Simon pasti tetap hidupnya krisis karena kekurangan ya. Tapi karena mendengarkan Tuhan Yesus, Simon dipakai Tuhan bukan hanya menjadi penangkap ikan, tapi menjadi penjaga manusia. Kita akan bersama-sama doa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti terlebih bawah, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang menjadiku lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kami izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawa, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah lewati cobaan, ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang menjadi menghadapi lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa, nanti penutup doa Bapak Niko. Kami mau menyerahkan seluruh jemaat di Kingdom Harapan
dimanapun kami berada, agar kiranya Tuhan yang terus menyertai kami, melindungi kami. Tuhan yang anugerahkan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga kami hari lepas hari boleh menjalani hari-hari kami dengan pimpinan Tuhan, dan kami pun boleh hidup dengan terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil waktu duduk sejenak Bapak Ibu. Selamat pagi.